Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah proposal tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting dalam meningkatkan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian pendidikan dan pengajaran matematika. Disusun oleh Agnesa Handravia, NIM 170290081, dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Yulianti Harisman MPD. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Kemampuan berpikir sangat dibutuhkan dalam pembelajaran matematika, supaya siswa mampu memahami konsep-konsep matematika yang telah mereka pelajari dan mampu menggunakannya dengan tepat untuk menyelesaikan berbagai soal matematika. Sunario tahun 2011 berpendapat bahwa berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Menurut Dewey tahun 1933, berpikir merupakan proses yang menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang kompleks antara berbagai proses mental, seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Sastrawati tahun 2011 mengungkapkan bahwa kegiatan pembelajaran yang efektif diharapkan meningkatkan dan mengembangkan proses berpikir siswa. Keterampilan berpikir memiliki beberapa kendala, misalnya peran guru yang sangat mendominasi di sekolah sebagai sumber ilmu, menjadikan siswa sebagai sebuah tempat yang akan diisi dengan ilmu oleh guru. Lalu masalah lain yang sering terjadi adalah sistem evaluasi yang lebih banyak dilaksanakan dengan menggunakan tes-tes yang pada dasarnya menguji kemampuan kognitif tingkat rendah. Isu terkini dalam pembelajaran matematika adalah bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, High Order Thinking Skills atau HOTS. Menurut Krulik tahun 2003, Higher Order Thinking Skills include critical, logical, reflective thinking, metacognitive, and creative thinking. Bahwa berpikir tingkat tinggi meliputi kritis, logis, berpikir reflektif, metakognisi, dan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini menghendaki seseorang untuk menerapkan informasi atau pengetahuan sebelumnya dan memanipulasi informasi untuk menjangkau kemungkinan jawaban dalam situasi baru. Rofiah tahun 2013. Menurut Zulfikar tahun 2016, pada kemampuan berpikir tingkat tinggi tersebut terdapat kemampuan berpikir matematika yang belum dikembangkan oleh sebagian guru di Indonesia, yaitu kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Hal ini mengakibatkan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa masih tergolong rendah. Berpikir reflektif menurut Gurol tahun 2011 adalah sebagai proses kegiatan terarah dan tepat di mana individu menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, mendapatkan makna yang mendalam menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Gurol tahun 2011 juga berpendapat bahwa berpikir reflektif itu penting bagi siswa dan guru. Pada kenyataannya, berpikir reflektif kurang mendapat perhatian yang serius dari guru. Guru hanya mementingkan jawaban akhir yang diperoleh siswa tanpa memperhatikan bagaimana jawaban siswa itu diperoleh.
Nindya Sari dalam studi pendahuluannya terhadap sejumlah siswa SMA di Tangerang memperoleh beberapa temuan. Di antaranya, dalam mengajarnya, guru lebih banyak memberikan rumus dan konsep matematika yang sudah jadi dan tidak mengajak siswa berpikir untuk menemukan rumus dan konsep matematika yang dipelajarinya. Hampir lebih dari 60% siswa belum mampu menyelesaikan tugas-tugas berpikir reflektif matematis, misalnya tugas menginterpretasi, mengaitkan, dan mengevaluasi. Kemampuan berpikir reflektif yang rendah menjadi salah satu faktor rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan suatu permasalahan matematis. Berdasarkan Program for International Student Assessment atau PISA, sebagai studi internasional tentang prestasi literasi sains, membaca, dan matematika, Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 negara yang berpartisipasi pada tahun 2015. Masih jauh dari predikat memuaskan. Fokus dari PISA adalah menekankan pada keterampilan dan kompetensi siswa yang diperoleh dari sekolah dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai kondisi. Indonesia tercatat memperoleh skor untuk matematika yaitu 386 dari rata-rata 490 berdasarkan OECD tahun 2018. Menurut Anwar dan Sofyan tahun 2018 menyatakan berpikir reflektif merupakan berpikir tingkat tinggi yang mengharuskan individu aktif dan hati-hati dalam memahami permasalahan, mengaitkan permasalahan dengan pengetahuan yang telah diperolehnya, serta mempertimbangkan dengan seksama dalam menyelesaikan permasalahannya. Proses belajar, meneliti, dan memecahkan masalah akan maksimal hasilnya apabila kemampuan berpikir reflektif seseorang cukup baik, menurut Abdul Muin tahun 2012. Seseorang tidak dapat menyelesaikan masalah apabila masalah tersebut tidak diajukan dan diinterpretasikan dengan baik. Pentingnya pengajuan masalah tertulis dalam Saran Polya pada Sumarmo tahun 2005 untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitan mereka ketika menyelesaikan masalah, yaitu pertama, berikan pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, bantu siswa menggali pengetahuannya dan penyusunan pertanyaan pada dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan masalah. Yang ketiga, berikan isyarat yang bermakna untuk menyelesaikan masalah dan bukan langkah-langkah menyelesaikan masalah. Yang keempat, bantu siswa mengatasi kesulitannya sendiri. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir reflektif siswa, sehingga dengan kemampuan berpikir reflektif tersebut siswa dapat menyelesaikan permasalahan matematis. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengupayakan peningkatan kemampuan berpikir reflektif siswa adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting. Menurut Sanjaya dalam Hamdani tahun 2010 halaman 30 mengungkapkan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Menurut Suherman dalam Huda tahun 2013 halaman 281 menyatakan probing adalah penyelidikan dan pemeriksaan. Sementara prompting adalah mendorong atau menuntun. Pembelajaran probing prompting adalah pembelajaran dengan menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali gagasan siswa sehingga dapat melejitkan proses berpikir yang mampu mengaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Selain dipengaruhi pada pengetahuan, proses berpikir reflektif juga dipengaruhi oleh proses bagaimana siswa memanfaatkan pengetahuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah matematika. Untuk itu, peneliti merasa tertarik untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting untuk meningkatkan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Probing Prompting terhadap Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis Siswa. B. Identifikasi masalah.
Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berpikir reflektif matematis siswa kurang dikembangkan. Yang kedua, siswa kurang dilibatkan dalam menemukan konsep pada proses pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. C. Batasan masalah. Agar penelitian ini dapat terarah secara efektif dan efisien, maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran yang digunakan adalah model kooperatif tipe probing prompting. Yang kedua, kemampuan yang akan diteliti adalah kemampuan berpikir reflektif dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, dapat menginterpretasi suatu kasus berdasarkan konsep matematika yang terlibat. Yang kedua, dapat mengevaluasi atau memeriksa kebenaran suatu argumen berdasarkan konsep atau sifat yang digunakan. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi konsep dan atau rumus matematika yang terlibat dalam soal matematika yang tidak sederhana. Yang keempat, dapat menarik analogi dari dua kasus serupa. Materi yang disampaikan saat penelitian adalah pola bilangan kelas 11 semester ganjil. D. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kita dapat merumuskan masalah di atas sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir reflektif matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting. Yang kedua, bagaimana kemampuan berpikir reflektif matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang ketiga, apakah kemampuan berpikir reflektif matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan model pembelajaran secara konvensional? E. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, memperoleh informasi mengenai pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting terhadap kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Yang kedua, memperoleh informasi mengenai pengaruh model pembelajaran konvensional terhadap kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Yang kedua, memperoleh informasi mengenai pengaruh model pembelajaran konvensional terhadap kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Yang ketiga, menganalisis perbedaan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting dengan siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Manfaat penelitian. Bagi peneliti dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Bagi siswa, siswa lebih terlibat aktif dalam pembelajaran dan mengembangkan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Yang ketiga, bagi guru, sebagai masukan akan pilihan model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Bagi sekolah, jika hasil penelitian ini menunjukkan model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting dapat meningkatkan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa, maka sekolah dapat merekomendasikan metode pembelajaran ini pada materi matematika yang lainnya. Bab 2, Kerangka teori. Deskripsi teoretik. Yang pertama, kemampuan berpikir reflektif matematis. Menurut Yazan,
dalam Sumarmo tahun 2015 mengemukakan bahwa berpikir adalah proses mental seseorang yang lebih dari sekadar mengingat dan memahami. Kemampuan berpikir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemampuan berpikir tingkat rendah, low order thinking skill, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill. Definisi berpikir tingkat tinggi menurut Lauren Resnick yaitu yang pertama, berpikir tingkat tinggi bersifat non-algoritmik. Artinya, urutan tindakan itu tidak dapat sepenuhnya ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, berpikir tingkat tinggi cenderung kompleks. Urutan atau langkah-langkah keseluruhan itu tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi pandangan tertentu. Yang ketiga, berpikir tingkat tinggi sering menghasilkan multi-solusi. Setiap solusi memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, berpikir tingkat tinggi melibatkan pertimbangan yang seksama dan interpretasi. King tahun 1994 berpendapat bahwa higher order thinking skill include critical, logical, reflective thinking, metacognitive thinking, and creative thinking. Yang termasuk dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kritis, logis, berpikir reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. Jadi, di antara kemampuan berpikir tingkat tinggi terdapat kemampuan berpikir reflektif. Definisi dari berpikir reflektif dapat dilihat dari beberapa pendapat menurut Dewey tahun 1933 mendefinisikan berpikir reflektif adalah sesuatu yang dilakukan dengan aktif, gigih, dan penuh pertimbangan keyakinan yang didukung oleh alasan yang jelas dan dapat membuat kesimpulan atau memutuskan sebuah solusi untuk masalah yang diberikan. Dewey juga mengemukakan bahwa berpikir reflektif adalah suatu proses mental yang memfokuskan dan mengendalikan pola pikiran. Dia juga menjelaskan bahwa dalam hal proses yang dilakukan tidak hanya berupa urutan dari gagasan-gagasan, tetapi suatu proses sedemikian sehingga masing-masing ide mengacu pada ide terdahulu untuk menentukan langkah berikutnya. Dengan demikian, semua langkah yang berurutan saling terhubung dan saling mendukung satu sama lain. Cesar dalam Ci tahun 2012 halaman 168 menyatakan bahwa berpikir reflektif didefinisikan sebagai kesadaran tentang apa yang diketahui dan apa yang dibutuhkan. Hal ini sangat penting untuk mengetahui kesenjangan belajar. Lebih lanjut, Gurall tahun 2011 mendefinisikan bahwa berpikir reflektif sebagai proses kegiatan terarah dan tepat di mana individu menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, mendapat makna yang mendalam, menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Menurut Santrok, dalam Suharna tahun 2013 halaman 147, siswa yang memiliki gaya reflektif cenderung menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon dan merenungkan akurasi jawaban. Individu reflektif sangat lamban dan berhati-hati dalam memberikan respon, tetapi cenderung memberikan jawaban secara benar. Siswa yang reflektif lebih mungkin melakukan tugas-tugas seperti mengingat informasi terstruktur, membaca dengan memahami dan menginterpretasikan teks, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Selain itu, siswa yang reflektif juga mungkin menentukan sendiri tujuan belajarnya dan berkonsentrasi pada informasi yang relevan, dan biasanya memiliki standar kerja yang tinggi. Kemampuan berpikir reflektif pada anak dimulai pada saat umur 7 tahun, berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Inhaler dan Piaget dalam SCAM tahun 1982. Menurut hasil penelitian mereka bahwa anak dapat mengembangkan proses berpikir reflektif ketika anak itu berusia 7 tahun, di mana anak sudah bisa menceritakan kembali apa yang pernah dilakukan atau yang dialaminya. Dewey dalam Choi
tahun 2012 mengungkapkan 3 sumber asli yang wajib untuk berpikir reflektif, yaitu yang pertama, curiosity, keingintahuan. Hal ini lebih kepada bagaimana siswa merespon masalah. Curiosity merupakan keingintahuan seseorang akan penjelasan fenomena-fenomena yang memerlukan jawaban fakta secara jelas. Yang kedua, suggestion atau saran merupakan ide-ide yang dirancang oleh siswa akibat pengalamannya. Saran haruslah beraneka ragam dan mendalam. Yang ketiga, order lines atau keteraturan. Dalam hal ini, siswa harus mampu merangkum ide-idenya untuk membentuk satu kesatuan. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan berpikir reflektif merupakan salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan proses mental secara gigih dan seksama dalam memahami, menganalisa, dan mengaitkan permasalahan yang dihadapi dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah didapatkannya, lalu mengevaluasi, menyimpulkan, dan memutuskan penyelesaian terbaik terhadap masalah yang diberikan. Kemampuan berpikir reflektif matematis memiliki beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan seseorang itu apakah dapat dikatakan memiliki kemampuan berpikir reflektif matematis yang baik ataupun sebaliknya. Indikator tersebut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nindya Sari antara lain. Yang pertama, dapat menginterpretasi suatu kasus berdasarkan konsep matematika yang terlibat. Yang kedua, dapat mengidentifikasi konsep dan atau rumus matematika yang terlibat dalam soal matematika yang tidak sederhana. Yang ketiga, dapat mengevaluasi atau memeriksa kebenaran suatu argumen berdasarkan konsep atau sifat yang digunakan. Yang keempat, dapat menarik analogi dari dua kasus serupa. Yang kelima, dapat menganalisis dan mengklarifikasi pertanyaan dan jawaban. Yang keenam, dapat menggeneralisasi dan menganalisis generalisasi. Yang ketujuh, dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi. Yang kedelapan, dapat membedakan antara data yang relevan dan tidak relevan. Yang kesembilan, dapat memecahkan masalah matematis. Menurut Anwar dan Sofyan tahun 2018, indikator yang terdapat di dalam kemampuan berpikir reflektif adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, membatasi dan merumuskan masalah. Yang ketiga, mengajukan alternatif solusi pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan ide untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan. Yang kelima, melakukan tes untuk menguji solusi pemecahan masalah. Indikator yang akan digunakan di dalam penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan Zulfikar tahun 2016, yaitu yang pertama, dapat menginterpretasi suatu kasus berdasarkan konsep matematika yang terlibat. Yang kedua, dapat mengevaluasi atau memeriksa kebenaran suatu argumen berdasarkan konsep atau sifat yang digunakan. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi konsep dan atau rumus matematika yang terlibat dalam soal matematika yang tidak sederhana. Yang keempat, dapat menarik analogi dari dua kasus serupa. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar sejak awal sampai akhir dan disajikan secara khas oleh guru. Ahmadi tahun 2011. Menurut Gunawan tahun 2006, setiap proses pembelajaran selalu akan ada 3 komponen penting yang saling terkait satu sama lain. Tiga komponen penting itu adalah yang pertama, kurikulum, materi yang akan diajarkan, yang kedua, proses bagaimana materi diajarkan, yang ketiga, produk hasil dari proses pembelajaran. Di antara ketiga komponen tersebut, proses merupakan bagian yang menjadi jembatan atau penghubung antara materi ajar dengan hasil belajar. Jika proses yang digunakan baik, maka materi ajar akan tersampaikan dengan baik, sehingga hasil belajar yang diharapkan baik pun dapat dicapai. Model pembelajaran yang dipilih haruslah yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran, sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Di antara banyaknya model pembelajaran yang dikembangkan oleh ahli
terdapat model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting. Menurut Sanjaya dalam Hamdani tahun 2010, model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Menurut Suherman dalam Huda tahun 2013, menyatakan probing adalah penyelidikan dan pemeriksaan, sementara prompting adalah mendorong atau menuntun. Probing prompting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menggali dan menuntun sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Menurut Suyatno tahun 2009, model kooperatif tipe probing prompting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali, sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan sikap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajarinya. Menurut Atika Weni tahun 2013, model pembelajaran probing prompting dapat mendorong siswa lebih aktif berpikir karena melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru, siswa dihadapkan pada suatu masalah yang membuatnya untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sugito dan Nurani tahun 2003 mengemukakan bahwa prompting question yaitu pertanyaan yang diajukan untuk memberi arah kepada siswa dalam proses berpikir. Sedangkan probing question yaitu pertanyaan lanjutan yang mendorong untuk lebih memperluas dan memperdalam jawaban yang telah diberikannya terhadap pertanyaan yang pertama. Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menggali dan menuntun sehingga siswa secara bersama berdiskusi dan terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Selanjutnya, pengetahuan baru tidak diberitahukan sebelumnya, sehingga siswa membangun konsep, prinsip, dan aturan menjadi pengetahuan baru. Pelaksanaan proses tanya-jawab pada pembelajaran ini yaitu dengan menunjuk siswa secara acak lalu siswa lain memberikan tanggapan, sehingga setiap siswa harus terlibat aktif dan tidak bisa menghindar dari proses pembelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting menurut Ulan DKK tahun 2017 yaitu: yang pertama, guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan dengan memperhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pengamatan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang menuntun siswa atau prompting question. Yang keempat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelacak atau probing question untuk mendalami sampai di mana pemahaman siswa. Pertanyaan diajukan sesuai dengan indikator yang ingin dicapai. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban. Yang keenam, menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan. Yang ketujuh, jika jawaban tepat, dilanjutkan kepada siswa lain untuk meyakinkan bahwa semua siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung, serta memberikan pujian atas jawaban yang benar. Yang kedelapan, jika jawaban yang diberikan kurang tepat, tidak tepat, atau diam, maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang jawabannya merupakan petunjuk jalan penyelesaian jawaban. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk menekankan bahwa indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh siswa. Yang ketiga, model pembelajaran konvensional.
Model pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran yang lazim diterapkan oleh guru di kelas. Model pembelajaran ini menjadikan guru sebagai pusat pembelajaran atau lebih dikenal dengan istilah teacher center. Adapun strategi yang biasa digunakan dalam model pembelajaran konvensional yakni strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa, dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Sanjaya tahun 2010. Metode pembelajaran yang sering digunakan dalam model pembelajaran konvensional ini adalah metode kuliah atau ceramah. Yang B, penelitian yang relevan. Penelitian relevan yang menjadi acuan penelitian ini yaitu yang pertama, Dewi Anantiwulan dan kawan-kawan tahun 2017 dengan judul Meningkatkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa SMA Melalui Teknik Probing Prompting pada Pembelajaran Matematika Siswa Kelas 10C SMA Negeri 2 Indralaya Utara dengan hasil pembelajaran matematika melalui teknik probing prompting dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dengan rata-rata kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa tergolong baik. Yang kedua, Ahmad Zulfikar pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Master terhadap Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis Siswa pada Pembelajaran Matematika di SMA Negeri Tangerang Selatan, menghasilkan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran master lebih tinggi dibandingkan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran konvensional. C. Kerangka berpikir. Kemampuan berpikir reflektif matematis merupakan salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan proses mental secara gigih dan seksama dalam memahami, menganalisa, dan mengaitkan permasalahan yang dihadapi dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah didapatkannya, lalu mengevaluasi, menyimpulkan, dan memutuskan penyelesaian terbaik terhadap masalah yang diberikan. Melalui berpikir reflektif matematis, siswa dengan sadar mampu menjalankan proses berpikir untuk menemukan solusi permasalahan berdasarkan informasi yang didapatkan. Oleh karena itu, kemampuan berpikir reflektif matematis perlu untuk dikembangkan di dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting adalah salah satu model yang dapat melatih dan meningkatkan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting dapat membimbing siswa dalam menemukan konsep matematis melalui pertanyaan-pertanyaan yang menuntun siswa, serta membantu siswa untuk mengemukakan ide dan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Adapun kerangka berpikir penelitian disajikan sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel 2.1 kerangka berpikir. Dengan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting dalam meningkatkan kemampuan berpikir reflektif matematis. Langkah yang pertama, guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan dengan memperhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pengamatan
Dalam indikator kemampuan berpikir reflektif matematis dapat menginterpretasi suatu kasus berdasarkan konsep matematika yang terlibat. Kemudian langkah selanjutnya, mengajukan pertanyaan yang menuntun siswa atau prompting question, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelacak-pelacak atau probing question untuk mendalami sampai di mana pemahaman siswa. Pertanyaan diajukan sesuai dengan indikator yang ingin dicapai untuk meningkatkan indikator kemampuan berpikir reflektif matematis, dapat mengevaluasi atau memeriksa kebenaran suatu argumen berdasarkan konsep atau sifat yang digunakan. Kemudian, langkah selanjutnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban, menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan. Jika jawaban tepat, dilanjutkan kepada siswa lain untuk meyakinkan bahwa semua siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung serta memberikan pujian atas jawaban yang benar. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir reflektif matematis, indikator dapat mengidentifikasi konsep dan atau rumus matematika yang terlibat dalam soal matematika yang tidak sederhana. Kemudian, langkah selanjutnya, jika jawaban yang diberikan kurang tepat, tidak tepat, atau diam, maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang jawabannya merupakan petunjuk jalan penyelesaian jawaban. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang menuntun siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator. Dan langkah yang terakhir, mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk lebih menekankan bahwa indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh siswa. Berdasarkan keterkaitan model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting dengan indikator kemampuan berpikir reflektif matematis siswa di atas, diduga model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting dapat meningkatkan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Kemudian, D. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teoritik dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Kemampuan berpikir reflektif matematis siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting lebih tinggi daripada kemampuan berpikir reflektif matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Bab 3. Metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Waktu penelitian direncanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021, yaitu pada bulan September sampai dengan November 2020. B. Metode dan desain penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen. Sampel terdiri dari dua kelas yang berbeda, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting, dan kelas kontrol mendapatkan pembelajaran dengan metode konvensional. Desain penelitian menggunakan post-test only control design, randomisasi dan perbandingan kedua kelompok kontrol dan kelompok eksperimen digunakan dalam jenis desain ini. MZ tahun 2013. Kelas eksperimen diberi pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting dan kelas kontrol diberi pembelajaran dengan metode konvensional. Setelah pembelajaran selesai dilakukan, kedua kelas akan diberi tes untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir reflektif matematis antara dua kelas tersebut. Adapun model desainnya sebagai berikut. Kelompok E, kelompok eksperimen, diberikan perlakuan yaitu dengan model pembelajaran kooperatif tipe probing prompting. Kemudian kelompok kontrol diberikan perlakuan dengan model pembelajaran konvensional. Kemudian dilakukan tes kemampuan berpikir reflektif matematis yang diberikan kepada kedua kelompok.
C. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kinahli pada semester ganjil 2020-2021. Sampel penelitian yakni kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 3. Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian yaitu cluster random sampling. D. Teknik pengumpulan data. Data diperoleh dari hasil tes kedua kelompok dengan pemberian tes dilakukan pada akhir pokok pembahasan materi yang telah dipelajari di kelas. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengumpulan data tersebut sebagai berikut. Yang pertama, variabel yang diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Bing prompting. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa yang menjadi sampel penelitian yang terbagi menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian ada tata usaha dan guru matematika. Yang ketiga, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes kemampuan berpikir reflektif matematis. Soal tes untuk mengukur tingkat kemampuan berpikir reflektif matematis siswa yang disusun dalam bentuk uraian atau esai. E. Instrumen penelitian. Instrumen tes yang digunakan pada penelitian ini berupa soal uraian atau esai. Instrumen tes ini diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Instrumen tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Adapun indikator yang akan diukur melalui instrumen tersebut akan dijelaskan pada tabel 3.3 di bawah ini. Kompetensi dasar menggeneralisasikan pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Indikator soal menggunakan konsep pola bilangan untuk menyelesaikan masalah. Indikator kemampuan berpikir reflektif matematis yang digunakan yaitu yang pertama dan yang ketiga. Jumlah butir soal untuk KD ini yaitu 2 butir soal. Kemudian menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Indikator soal menyelesaikan masalah terkait pertumbuhan dan peluruhan. Indikator kemampuan berpikir reflektif matematis yang digunakan yaitu indikator nomor 2 dan nomor 4. Jumlah butir soal yaitu 2 butir soal pada indikator ini. Yang selanjutnya, indikator menyelesaikan masalah bunga majemuk dan anuitas. Soal yang digunakan yaitu 1 soal. Indikator kemampuan berpikir reflektif matematis yang digunakan yaitu indikator yang nomor 4. Keterangannya, indikator nomor 1 dapat menginterpretasi suatu kasus berdasarkan konsep matematis yang terlibat. Yang kedua, dapat mengevaluasi atau memeriksa kebenaran suatu argumen berdasarkan konsep atau sifat yang digunakan. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi konsep dan atau rumus matematika yang terlibat dalam soal matematika yang tidak sederhana. Selanjutnya, dapat menarik analogi dari 2 kasus serupa. Untuk memperoleh skor kemampuan berpikir reflektif matematis, diperlukan pedoman penskoran atau rubrik penskoran terhadap jawaban siswa untuk tiap butir soal. Rubrik penskoran mengacu pada pedoman penskoran secara analitik sebagai berikut. Indikator yang pertama dapat menginterpretasi suatu kasus berdasarkan konsep matematika yang terlibat, reaksi terhadap soal, jawaban yang diberikan
Jika jawaban yang diberikan benar, memberikan alasan jawaban berdasarkan konsep matematika yang terlibat secara tepat dan lengkap, maka skor yang diberikan adalah 4. Jawaban yang diberikan benar memberikan alasan jawaban berdasarkan konsep matematika yang terlibat secara tepat namun tidak lengkap, diberikan skor 3. Jika jawaban yang diberikan benar memberikan alasan jawaban berdasarkan konsep matematika yang terlibat tetapi tidak tepat dan tidak lengkap, diberikan skor 2. Jawaban yang diberikan salah atau tidak memberikan alasan jawaban, diberikan skor 1. Selanjutnya tidak menjawab pertanyaan, skor 0. Indikator selanjutnya dapat mengevaluasi atau memeriksa kebenaran suatu argumen berdasarkan konsep atau sifat yang digunakan. Jika jawaban yang diberikan benar, memeriksa kebenaran suatu argumen berdasarkan konsep yang terkait secara tepat dan lengkap, maka diberi skor 4. Jika jawaban yang diberikan benar, memeriksa kebenaran suatu argumen berdasarkan konsep yang terkait secara tepat namun tidak lengkap, diberikan skor 3. Jawaban yang diberikan benar, memeriksa kebenaran suatu argumen berdasarkan konsep yang terkait tetapi tidak tepat dan tidak lengkap, maka diberi skor 2. Selanjutnya, jawaban yang diberikan salah, memeriksa kebenaran suatu argumen dengan tidak menggunakan konsep yang terkait, diberikan skor 1. Kemudian tidak menjawab pertanyaan, diberi skor 0. Indikator selanjutnya dapat mengidentifikasi konsep dan atau rumus matematika yang terlibat dalam soal matematika yang tidak sederhana. Jawaban yang diberikan benar mengidentifikasi konsep yang terlibat secara tepat dan lengkap, diberi skor 4. Kemudian jika jawaban yang diberikan benar mengidentifikasi konsep yang terlibat secara tepat namun tidak lengkap, diberikan skor 3. Jawaban yang diberikan benar mengidentifikasi konsep yang terlibat tetapi tidak tepat dan tidak lengkap, diberikan skor 2. Jawaban yang diberikan salah, tidak dapat mengidentifikasi konsep yang terlibat, diberikan skor 1. Jika tidak menjawab pertanyaan, diberikan skor 0. Dapat menarik analogi dari dua kasus serupa. Jika jawaban yang diberikan benar dengan memberikan alasan berdasarkan konsep yang terlibat secara tepat dan lengkap, diberikan skor 4. Jawaban yang diberikan benar dengan memberikan alasan berdasarkan konsep yang terlibat secara tepat namun tidak lengkap, diberikan skor 3. Jawaban yang diberikan benar dengan memberikan alasan berdasarkan konsep yang terlibat tetapi tidak tepat dan tidak lengkap, diberi skor 2. Jawaban yang diberikan salah, tidak memberikan alasan berdasarkan konsep yang terlibat, diberikan skor 1. Jika tidak menjawab pertanyaan, diberikan skor 0. Sebelum digunakan, instrumen tersebut terlebih dahulu diuji cobakan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Tingkat kesukaran dan daya pembeda soal juga dapat diketahui melalui uji coba tersebut. Pertama, ada validitas instrumen. Validitas berkenaan dengan ketetapan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai, sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Uji validitas ini menggunakan rumus produk momen, yaitu seperti yang terlihat di layar. Keterangan RX-nya, angka indeks korelasi R produk momen, N jumlah responden, X skor butir soal, Y skor total, X Y skor butir soal dikali skor total. Untuk mengetahui valid atau tidaknya butir soal, maka harus diketahui hasil perhitungan R hitung dibandingkan R tabel atau R tabel produk momen. Jika hasil perhitungan R hitung besar dari R tabel, maka soal tersebut valid. Jika hasil perhitungan R hitung kecil sama R tabel, maka soal tersebut dinyatakan tidak valid. Kemudian ada reliabilitas instrumen. Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Untuk mengetahui reliabilitas instrumen, menggunakan rumus sebagai berikut.
Kemudian ada kriteria klasifikasi reliabilitas. Untuk menafsirkan koefisien korelasi yang menggunakan kriteria berikut antara 0,8 sampai dengan 1, maka reliabilitasnya sangat tinggi. Antara 0,6 sampai dengan 0,8 reliabilitas tinggi. Antara 0,4 sampai dengan 0,6 reliabilitas cukup. Antara 0,2 sampai dengan 0,4 reliabilitas rendah. Antara 0,0 sampai dengan 0,2 reliabilitas sangat rendah. Kemudian ada tingkat kesukaran. Uji tingkat kesukaran adalah untuk mengetahui indeks kesukaran suatu soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Rumus untuk mencari indeks kesukaran sebagai berikut. Kemudian indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut. Soal dengan P 0,0 sampai 0,3 adalah soal sukar. Soal dengan P 0,31 sampai dengan 0,7 adalah soal sedang. Soal dengan P 0,71 sampai 1,0 adalah soal mudah. Kemudian ada daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa berkemampuan rendah. Rumus untuk menentukan daya pembeda adalah sebagai berikut. Dengan D, daya pembeda atau indeks diskriminasi. JA banyaknya peserta kelompok atas, JB banyaknya peserta kelompok bawah, BA banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar, BB banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar. PA proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar, PB proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. Klasifikasi daya pembeda. D dari 0 sampai 0,2 daya pembedanya jelek. D dari 0,21 sampai dengan 0,4 cukup. D dari 0,41 sampai 0,7 daya pembeda baik. D 0,71 sampai 1 daya pembedanya baik sekali. Jika D negatif, maka semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja atau tidak dipakai. F. Teknik analisis data. Yang pertama ada uji prasyarat. Analisis data dan yang digunakan adalah uji perbedaan dua rata-rata atau uji T. Sebelum melakukan uji T, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat sebagai berikut. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang akan diteliti berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data sampel digunakan rumus chi-square sebagai berikut. Sigma dari X kuadrat sama dengan sigma dari F0 kurang FE dipangkatkan 2 dibagi dengan FE. Dimana F0 frekuensi observasi, FE frekuensi ekspektasi. Untuk menentukan X kuadrat tabel pada derajat bebas sama dengan K kurang 3 dimana K banyaknya kelompok. Kemudian ada kriteria pengujian. Ada dua keadaan. Jika X kuadrat kecil sama X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Jika X kuadrat besar dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulan, jika X kuadrat kecil sama dari X kuadrat tabel, sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Jika X kuadrat besar dari X kuadrat tabel, sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Kemudian ada uji homogenitas. Untuk menentukan dua kelompok mempunyai variansi yang sama atau homogen, dapat dilakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji F atau Fisher berikut. Kemudian dengan dbn1 kurang 1 dan db2n2 kurang 1, adapun hipotesis statistiknya sebagai berikut.
menentukan F-tabel pada derajat bebas untuk pembilang, DB1 untuk pembilang dan DB2 untuk penyebut, di mana N adalah banyaknya anggota kelompok. Kriteria pengujian: jika F hitung kecil sama F-tabel, maka H0 diterima, yang berarti kedua populasi memiliki varians yang sama atau homogen. Jika F hitung besar dari F-tabel, maka H0 ditolak, yang berarti kedua populasi tidak memiliki varians yang sama atau tidak homogen. Kemudian, uji hipotesis penelitian. Ada uji T untuk dua keadaan, jika sampel homogen dan jika sampel tidak homogen. Untuk sampel homogen, pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji T dengan taraf signifikansi alfa 0,05. Rumus uji T yang digunakan yaitu yang pertama untuk sampel homogen sebagai berikut. Jika setelah diperoleh nilai T hitung, kemudian bandingkan dengan nilai T tabel untuk dilakukan pengujian hipotesis. Nilai T tabel diperoleh dengan menggunakan tabel T pada taraf signifikansi alfa 5% dan derajat bebas tertentu N1 tambah N2 kurang 2. Kriteria pengujiannya sebagai berikut. Jika T hitung kecil sama T tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara kedua kelompok. Jika T hitung besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan nilai rata-rata antara kedua kelompok. Kemudian untuk sampel tak homogen, mencari T hitungnya dengan rumus sebagai berikut. Dan dengan tabelnya sebagai berikut. Kriteria pengujian sebagai berikut. Jika T hitung kecil sama T tabel, maka H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara kedua kelompok. Jika T hitung besar dari T tabel, maka H0 ditolak, artinya ada perbedaan nilai rata-rata antara kedua kelompok. Selanjutnya ada hipotesis statistik. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H0, dimana jika mu1 besar sama mu2, H1 mu1 besar dari mu2. Terima H0 jika T hitung kecil sama dari T tabel. Tolak H0 jika T hitung besar dari T tabel. Keterangan mu1 rata-rata kemampuan berpikir reflektif matematis siswa pada kelas eksperimen. mu2 rata-rata kemampuan berpikir reflektif matematis siswa pada kelas kontrol. H0 rata-rata kemampuan berpikir reflektif matematis siswa pada kelompok eksperimen lebih kecil atau sama dengan rata-rata kemampuan berpikir reflektif matematis siswa pada kelompok kontrol. H1 rata-rata kemampuan berpikir reflektif matematis siswa pada kelompok eksperimen lebih tinggi dari rata-rata kemampuan berpikir reflektif matematis siswa pada kelompok kontrol. Baik, sekian presentasi proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif di Problem Prompting dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis Siswa. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.